baru membuat akun saja sudah langsung mendapatkan limit pinjaman sebesar 5 juta dengan jangka waktu pinjaman 6 bulan dari aplikasi pinjol ilegal mudah cair terbaru 2022. Pinjaman online langsung cair, nggak usah dibayar. Nah, seperti apa cara untuk bisa mendapatkan pinjaman seperti yang sudah saya dapatkan di aplikasi ini? Pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai karena di sini saya akan menjelaskan secara detail tips by step cara mendapatkan pinjaman dari aplikasi pinjol ilegal terbaru 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Afan GT. Apa kabar teman-teman, saudaraku? Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga saja aktivitas kalian dalam keadaan lancar-lancar saja ya guys ya. Amin. Nah, seperti biasanya di video kali ini saya akan mereview lagi sebuah aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2022. Pinjaman online langsung cair, nggak usah dibayar ya guys. Nah, seperti biasanya saya juga akan berbagi tips dan trik cara mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal ini dengan tujuan nantinya teman-teman bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini hingga nantinya kalian juga bisa mendapatkan pencairan dari aplikasi ini. Namun sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, buat teman-teman yang baru gabung di channel saya, mohon dukungan dan juga supportnya dengan cara like and subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi mengenai aplikasi pinjol ilegal terbaru mudah cair 2022. Pinjaman online langsung cair, nggak usah dibayar. Nah, mengenai pinjol ilegal kenapa tidak usah dibayar, untuk informasinya sudah jelas ya teman-teman. Di sini Kominfo menyatakan bahwasanya untuk pinjol ilegal jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Jadi di sini saya menyatakan bahwasanya untuk mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech, masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi misalkan kita galbay di sebuah pinjol ilegal, maka mereka tidak akan bisa membawa kasus galbay kita ke dalam hukum ya teman-teman, karena mereka sendiri pun tidak memiliki izin yang resmi. Nah, yang terancam adalah data-data kita ya teman-teman. Jadi misalkan kita nantinya galbay di pinjol ilegal, data kita akan terancam disebarluaskan ke semua daftar kontak yang ada di handphone kalian. Jadi buat teman-teman yang ingin galbay, tentu saja kalian harus mengamankan handphone kalian terlebih dahulu ya teman-teman, mulai dari daftar kontak hingga penyimpanan di dalam galeri kalian. Jadi di dalam galeri kalian jangan ada file penting ya, baik video, foto ataupun hal lain yang menyangkut pribadi kalian, agar nantinya galbay kalian itu aman, data kalian aman, tidak akan disebarluaskan ke dalam kontak yang ada di handphone kalian maupun sosial media yang ada di handphone kalian. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya di sini aplikasinya saja ya teman-teman. Untuk persyaratan pengajuannya kita langsung bahas ke dalam aplikasinya agar teman-teman lebih memahami tentang syarat dan ketentuan dari aplikasi ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja bahas ke dalam aplikasinya, pinjol ilegal terbaru mudah cair 2022. Pinjaman online langsung cair, nggak usah dibayar. Nah, untuk aplikasi yang akan saya review kali ini adalah aplikasi pinjaman online, pinjaman angsuran ya teman-teman. Seperti ini untuk aplikasinya, dan untuk mendapatkan aplikasi pinjaman online angsuran ini bisa teman-teman langsung download di Playstore, karena aplikasinya sudah tersedia di Playstore, pinjaman angsuran express ya teman-teman.
Nah, aplikasi ini terakhir diupdate pada tanggal 18 Oktober 2022 dan dirilisnya itu pada tanggal 18 Oktober 2022. Dan di sini teman-teman bisa membaca tentang aplikasi atau deskripsi dari aplikasi pinjaman angsuran ekspres ini, mulai dari simulasi pinjaman hingga nantinya pembayaran dan bunganya ya teman-teman. Karena untuk pinjol ilegal untuk tampilan awalannya nanti akan memberikan tenor pinjaman yang lama dan bunganya sangat rendah. Namun ingat ya teman-teman, pinjol ilegal tidak akan semanis itu. Pinjol ilegal memberikan tenor pinjaman yang sangat singkat dan bunganya itu sangat besar sekali. Oke, di sini kita langsung saja buka aplikasinya tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, agar kalian juga tidak buang-buang waktu. Kita tunggu karena di sini masih loading ya teman-teman. Nah, untuk aplikasi pinjaman angsuran ekspres ini memiliki jumlah maksimum pinjamannya yaitu sebesar 2 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa langsung mendapatkan limit pinjaman sebesar 200 juta rupiah? Tidak mungkin ya teman-teman, karena nantinya akan dinilai setelah kita akan mengetahui limit pinjaman setelah kita memberikan informasi data-data kita nantinya ya teman-teman. Dan di sini batas pinjamannya 200 juta, mulai dari 5 juta hingga 200 juta rupiah ya teman-teman. Kita lihat nanti kita mendapatkan limit pinjaman berapa di aplikasi ini. Tentunya setelah kita memberikan informasi-informasi data kita. Jadi di sini untuk cara mengajukannya, teman-teman tinggal klik saja pinjam sekarang. Nah, nanti teman-teman itu akan langsung mengisi beberapa persyaratan di sini, yaitu yang pertama adalah informasi pribadi, selanjutnya informasi pekerjaan dan juga informasi rekening bank. Nah, jika teman-teman tidak memiliki rekening bank, di aplikasi ini untuk pencairannya itu bisa ke akun e-wallet ya teman-teman, seperti ke Dana, OVO, GoPay dan juga link aja. Pokoknya ke dompet digital ya teman-teman. Nah, ini merupakan syarat untuk kita bisa mendapatkan limit pinjaman kita dan mengetahui seberapa besar data kita mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini. Dan kita langsung saja mengisi informasi data kita di aplikasi ini untuk mengetahui limitnya. Yang pertama adalah informasi pribadi. Jadi di informasi pribadi ini kita akan diminta untuk mengisi nama lengkap ya teman-teman, nomor identifikasi, alamat saat ini, alamat lengkap, kode posnya, jenis kelamin, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, surel atau email yang sering kalian gunakan, dan selanjutnya adalah foto KTP atau foto identitas di depan ya teman-teman, dan juga kartu identitas. Nah, seperti itu. Usahakan untuk bagian depan kartu identitas ini harus jelas, jangan sampai ada yang menghalangi atau buram ya teman-teman, karena nanti ketika kalian mengupload foto KTP di bagian depan itu dengan buram, otomatis pengajuan kalian nantinya akan ditolak. Jadi perhatikan untuk bagian identitas ini harus sejelas-jelasnya ya teman-teman. Dan kita langsung saja lengkapi untuk informasi pribadi ini. Oke, setelah lengkap untuk informasi pribadi mulai dari nama hingga ke kartu identitas ya teman-teman, mengupload foto KTP di bagian depan. Di sini kita tinggal klik saja kirimkan. Nah, selanjutnya adalah informasi pekerjaan. Informasi pekerjaan ini, meskipun teman-teman itu tidak memiliki informasi pekerjaan atau gaji per bulan, di sini kalian bisa mengarang saja ya untuk pendapatan per bulannya, karena ini penting ya teman-teman. Ada sekian banyak pengajuan di aplikasi pinjol ilegal karena kesalahan dari informasi pekerjaan ini. Jadi meskipun teman-teman itu tidak memiliki pekerjaan per bulan atau gaji per bulan, di sini kalian harus mengisi ya dan meyakinkan aplikasi pinjol ilegal ini dengan pendapatan ataupun gaji per bulan yang kalian berikan di aplikasi ini. Dan untuk informasi pekerjaan di sini kalian akan diminta untuk mengisi kategori pekerjaan kalian,
alamat unit kerjanya, alamat unit kerja lagi ya teman-teman, alamat lengkap, dan juga total tahun kerja. Di sini selanjutnya pendapatan per bulan dan pendapatan rumah tangga per bulan. Jadi di sini kita langsung saja lengkapi untuk informasi pekerjaan ini ya teman-teman. Nah, setelah lengkap untuk informasi pekerjaannya, di sini teman-teman tinggal klik saja kirimkan. Untuk selanjutnya adalah informasi rekening bank. Di sini untuk nama informasi rekening banknya harus milik pribadi ya teman-teman. Tidak bisa menggunakan rekening bank orang lain. Jadi pastikan teman-teman memiliki rekening bank pribadi. Nah, pertanyaan, jika teman-teman tidak memiliki rekening bank, apakah masih bisa mengajukan? Tentunya masih bisa ya teman-teman, karena untuk pinjol ilegal ini bisa pencairannya bisa ke akun e-wallet ataupun bisa ke Dana ya teman-teman. Dan di sini untuk namanya sesuai dengan KTP yang sudah kalian daftarkan tadi, nama rekening banknya dan juga nomor rekening banknya. Oke, di sini saya akan mencontohkan untuk pencairan ke Dana ya teman-teman. Nah, untuk pencairan ke Dana di sini teman-teman pilih Bank Permata ya. Dan juga teman-teman mengisi kodenya 8528. Selanjutnya dilanjutkan dengan nomor Dana kalian. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, kodenya 8528. Selanjutnya diteruskan nomor Dana kalian seperti itu ya teman-teman. Dan di sini kita tinggal klik saja kirimkan. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tinggal klik saja pinjam sekarang. Oke, setelah kita memberikan informasi data-data kita, maka di sini teman-teman bisa langsung mengetahui limit pinjaman yang bisa kalian dapatkan. Nah, berdasarkan data yang sudah saya berikan di sini, saya mendapatkan limit pinjaman sebesar 5 juta rupiah dengan jangka waktu pinjaman 6 bulan ya teman-teman. Di sini untuk bunga totalnya sudah ada keterangannya ya teman-teman, biaya per bulannya, kepala sekolah bulanan, dan juga bulanannya ataupun setoran yang harus kalian setorkan ya teman-teman. Jadi untuk aplikasi pinjol ilegal pinjaman angsuran ekspres ini terbukti hingga saat ini masih memberikan pinjaman kepada nasabahnya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja penarikan, maka nanti pengajuan kalian ataupun limit pinjaman yang kalian dapatkan di aplikasi ini akan langsung dicairkan ke Dana kalian ataupun ke rekening kalian. Nah, seperti itu untuk cara mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal pinjaman angsuran ekspres ini ya teman-teman. Jadi ikuti trik dan tips yang sudah saya jelaskan mulai dari awal ya teman-teman, agar nanti kalian itu mendapatkan pinjaman dari aplikasi pinjol ilegal ini, dan nantinya juga teman-teman bisa galbay dari aplikasi pinjol ilegal pinjaman angsuran ekspres ini. Jadi mungkin sekian dulu untuk informasi di video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian yang lagi membutuhkan pinjaman secara gratis ya teman-teman. Oke, seperti itu saja. Mungkin sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.